Kemudian beliau jawab lagi, ya ginilah manfaatnya mujadah kubur. Nah, kalau yang itu beliau nyebut nama saya. Maaf. Demi Allah tidak ada maksud apa-apa, saya hanya menceritakan yang terjadi dan dialami dengan bersangkutan. Ya, beginilah manfaatnya mujadah kubur yang diajarkan Syafi'i. Beliau sudah kondur, sudah pindah alam berapa tahun sampai sekarang? Sekitar 36 tahun. Nah, ini ada seseorang ketemu beliau, tapi tidak perlu saya sebutkan. Nah, orang bersangkutan itu diajak beliau melihat alam kubur. Terus di dalam alam kubur itu menurut orang bersangkutan, saya juga ada di situ. Ada Mbak Yai, ada saya. Kemudian orang bersangkutan disuruh Mbak Yai, boleh ada orang tuamu. Kemudian dia mencari orang tuanya. Terus dia melihat orang tua laki-laki sudah biasa. Terus dia mencari orang tua wanita. Ternyata orang tua wanitanya masih disiksa di alam kubur. Kemudian orang-orang di situ memanggil-manggil seorang, tapi nggak perlu saya sebutkan sama orangnya. Kemudian setelah itu ibunya itu berterima kasih kepada bersangkutan. Saya waktu itu jauhnya beliau baik gini, beliau ono saman padosit yang sepanjenengan. Bahasanya seperti itu. Dia mencari orang tuanya, ya yang seperti saya ceritakan tadi. Ketemu dengan ayahnya sudah biasa, dan mencari ibunya masih siksa. Kemudian dia mujadah sawal. Dalam mujadah sawal kemudian ibunya tersenyum, sudah kayak digeret, ditarik orang. Habis itu dia minta, aku mau jodoh nih, amal-amalmu hadiah aku tak pakai kabeh. Kemudian beliau baik dawuh nggih niki lho. Manfaatnya mujadah sawal. Sehubungan dengan bulan Syawal, insya Allah beliau juga menuntun kita dalam rangka menyelamatkan orang tua kita. Ada dua perkara. Yang pertama, cara beliau menyelamatkan kita, menyelamatkan orang tua kita yang sudah di alam kubur itu ada dua cara. Yang pertama, sehubungan dengan adanya bulan Syawal ini mujadah Syawal, seperti layaknya yang di alam pengamal yang kebetulan kenal sama saya cerita itu. Kemudian Mbak E menyuruh seseorang, dan itu tidak perlu saya sebutkan. Wes saya tulungan. Kemudian orang bersangkutan membawa sebuah ember, kemudian berdoa. Dalam ember itu keluar sinar. Kemudian saya lihat katanya orang yang diajak Mbak itu sinar itu di ciprat-cipratan pada orang yang kubur. Kemudian Mbak jawab lagi, ya ginilah manfaatnya mujadah kubur. Nah, kalau yang itu beliau nyebut nama saya. Maaf. Demi Allah tidak ada maksud apa-apa, saya hanya menceritakan yang terjadi dan dialami dengan bersangkutan. Ya, beginilah manfaatnya mujadah kubur yang diajarkan Syafi'i. Maaf, selama ini dalam mujadah Syawal itu pengertiannya godang tak masalah.
Tapi mulai Syawal beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, tidak boleh gotang. Seperti hanya makruhan. Kalau gotang kembali. Dan pada waktu itu saya ditentang banyak orang. Kok gini, bahkan maaf. Salah satu teman sendiri, dia juga penggede. Maaf ya, sekali saya sama maaf. Juga saya kenal, tapi bukan dari PSB, bukan. Nah, saya bilang, sebaiknya kalau kita mengajarkan orang tua itu berturut-turut. Aturannya seperti itu. Alhamdulillah, ternyata yang dikatakan bahaya seperti itu yang ya alhamdulillah saja salah. Artinya begini, mengapa saya selalu mengatakan alhamdulillah saya tidak salah? Mengapa saya bilang alhamdulillah? Takutnya saya yang salah. Dan saya tidak ada rasa bangga seperti ini. Demi Allah tidak ada rasa bangga. Alhamdulillahnya saya, senangnya saya merasa bisa kenapa? Kau bangga? Saya nggak bangga. Alhamdulillah saya merasa berguna, bermanfaat bagi masyarakat. Begitu senang saya. Bukan saya senang karena saya yang berbeda. Jauhnya baik begitu. Inilah manfaatnya mujazaah kubur sing mbok lakoni. Beliau menunjuk kepada saya. Artinya mujadah Syawal itu berturut-turut 7 hari. Yang pertama itu. Yang kedua, di makam yang berbeda. Jangan sampai satu makam. Dan apabila makam itu sudah ada yang mujadahi, kita mencari makam yang lain. Karena pada beliau, kalau satu makam dimujadahi, itu dimujadahi lagi. Walaupun yang mujadah berbeda, tidak sah. Karena sudah mujadahi. Biar merata mujadah di makam yang belum dimujadahi, sehingga semua orang-orang yang saya menimba ahli kubur mendapatkan doa daripada mujadah Syawal. Dan apabila sekiranya kita tidak mampu melakukan di makam yang berbeda dalam 7 hari berturut-turut, lebih baik kita mujadah di rumah. Akan tapi dilipatkan 2 kali plus 1, berarti 15 kali. Contoh, kita bawa jamaah, terus makam satu dan makam satu jaraknya jauh. Jamaah kita banyak, misalkan orang 10-15, kan nggak mampu. Maunya tetap makam yang dekat, padahal itu sudah dimujadahi. Itu sebaiknya kita mujadahi di rumah atau di tempat jamaah bersangkutan 15 hari jamaah. Insya Allah itu sudah sama dengan 7 hari di dalam makam yang berbeda. Nah ternyata itu 7 hari berturut-turut makam yang berbeda. Walaupun makam berbeda, bila sudah dimujadahi lebih cari makam yang belum dimujadahi. Kalau itu tidak mampu, lebih baik kita jamaah di rumah 15 hari. Insya Allah oleh beliau sudah diarahkan ke makam-makam yang kita tidak tahu.